Beberapa jam telah berlalu. Arum melangkah pelan melewati koridor menuju kamar Regan seperti kebiasaannya setiap malam. Dia selalu memastikan pria itu sudah tertidur, memastikan tidak ada serangan nyeri atau mimpi buruk yang sering membuat Regan terjaga di tengah malam. Namun langkahnya terhenti di depan pintu ketika suara berat dan marah itu terdengar dari dalam kamar. "Keluar dari sini, Alena." Suara Regan menggelegar, keras dan penuh kemarahan yang ditahan. "Aku tidak butuh kau di sini." Suara itu diikuti dengan bunyi benturan sesuatu jatuh ke lantai. Arum terpaku, dadanya berdebar. Tak lama kemudian pintu terbuka dengan kasar. Alena keluar tergesa, matanya sembab, baju tidurnya berantakan seolah baru saja diseret badai. Dia menunduk, tak berani menatap siapapun, hanya berlari menjauh di sepanjang koridor dengan wajah ketakutan. Arum menatap ke arah Alena menghilang di ujung lorong, lalu menoleh ke pintu kamar Regan yang setengah terbuka. Dari dalam terdengar suara napas berat serak dan tertahan, seperti seseorang yang sedang menahan sakit dan amarah sekaligus. Tanpa pikir panjang, Arum masuk. Pemandangan yang ia lihat membuat jantungnya mencelos. Regan terjatuh di lantai, tubuhnya gemetar, tangan kirinya menopang pada kursi roda yang terguling, sementara tangan kanannya berusaha menggapai meja kecil. Otot kakinya bergetar lemah, namun jelas Regan sedang berusaha berdiri. "Tuan Regan. Astaga, jangan dipaksa. Jangan dekati aku." Bentaknya keras, namun suaranya serak, bukan karena marah melainkan karena putus asa. "Aku bilang jangan." Arum mengabaikannya. Dia berlari dan menangkap tubuh Regan tepat saat pria itu hampir kehilangan keseimbangan. Tubuh mereka bertumbukan ringan, napas Regan terasa panas di bahunya. Dia bergetar, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Lepas, Arum." Geram Regan, menahan napas berat. "Aku tidak butuh dikasihani." "Siapa yang mengasihani Anda, Tuan?" Arum menatapnya, suaranya bergetar tapi tegas. "Aku cuma tidak mau Anda jatuh." Regan terdiam sesaat, pandangannya kabur antara amarah dan kebingungan. Tubuhnya masih bergetar, dan di saat itulah Arum baru menyadari sesuatu yang aneh. Udara kamar itu terasa lebih berat dari biasanya. Ada aroma menyengat, bukan wangi biasa. Seperti parfum tajam bercampur zat kimia. "Tuan Regan," bisik Arum perlahan. "Aroma di kamar ini, kenapa berbeda? Siapa yang terakhir kali ke sini?" Regan tidak menjawab, wajahnya memerah, napasnya cepat, matanya sedikit mengabur seolah menahan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada rasa malu. Arum menatapnya penuh tanya, lalu tangannya bergerak refleks menyentuh dahi Regan, yang terasa begitu panas. "Berapa lama Anda begini?" Suaranya nyaris berbisik, tapi tajam. "Tuan Regan, Anda demam atau?" Regan memejamkan mata, rahangnya mengeras. "Pergi, Arum. Sekarang juga." "Tidak sebelum Anda menjawab," ucap Arum tegas, meski dadanya berdebar. Regan membuka matanya perlahan, tatapannya liar dan penuh tekanan. Aroma itu, dia sengaja menyemprotkannya. Suaranya parau, tertahan antara rasa malu dan marah. "Begitu aku selesai dari kamar mandi, Alena duduk di ranjang dan menungguku." Arum terdiam, dia menatap pria itu dengan ngeri dan iba sekaligus. Segalanya kini masuk akal, tatapan aneh Alena, wajahnya yang ketakutan, pengharum yang menyengat. "Itu bukan pengharum biasa. Tuan Regan," bisik Arum, "apa yang dia lakukan padamu?" Pria itu menggertakkan giginya, matanya berkilat di bawah cahaya lampu. "Sesuatu yang membuatku ingin menghancurkan semuanya." Regan berusaha berdiri, dan kali ini tubuhnya benar-benar mampu. Arum terperangah, matanya membulat ketika pria itu, yang beberapa hari terakhir hanya bisa duduk di kursi roda, kini berdiri tegak di hadapannya. Napas Regan terengah, namun matanya menyala, campuran antara emosi, keterkejutan, dan sesuatu yang menakutkan.
Tuan Regan, Anda berdiri. Suara Arum gemetar, antara kagum dan takut. Tanpa sadar, Regan menggenggam bahu Arum dengan kuat. Dorongan kecil saja membuat Arum kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke kasur di belakangnya. Bukan karena kekerasan, tapi karena refleks panik dari Regan yang tak mengerti bagaimana menahan tenaganya sendiri. Aku bisa berdiri, Arum, bisiknya rendah, nyaris tak terdengar. Aku bahkan bisa merasakan lagi. Seperti dulu. Pandangan mata Regan ke arah bawah. Tepat di bawah sana Regan merasakan sesuatu yang berdiri. Arum menatapnya tak percaya. Selama ini, Anda berpura-pura lumpuh. Regan menggeleng pelan, wajahnya menegang menahan emosi. Tidak, aku sungguh lumpuh. Tapi malam ini, entah bagaimana, tubuhku bereaksi. Dia menatap tangannya, lalu menunduk dengan napas berat. Mungkin Tuhan sedang mengujiku. Arum menarik napas panjang, menatapnya dengan campuran iba dan bingung. Atau mungkin Tuhan menunjukkan kau masih bisa sembuh, dengan cara yang tak kau duga. Beberapa saat kemudian aroma terapi di kamar itu makin pekat. Wangi kayu manis dan cendana memenuhi udara, seolah menyelimuti keduanya dalam ruang yang terpisah dari dunia luar. Arum menatap Regan yang masih berusaha menstabilkan napasnya. Wajah pria itu memerah, matanya mulai kehilangan fokus antara sadar dan tidak. Tuan Regan, Anda harus duduk dulu, bisik Arum, berusaha menenangkannya. Dia berusaha bangun namun, kedua tangan Regan menahan bahu Arum yang membuatnya terkejut. Sentuhan itu panas dan bahkan terlalu panas. Arum membeku, menatap mata pria itu yang kini menatapnya tajam. Aroma ini, membuatku sulit bernapas, Arum. Gumam Regan pelan. Tapi saat kau mendekat, rasanya lebih parah. Arum tak mengerti. Apa maksudmu? Regan menggeleng, suaranya parau. Aku tidak tahu. Tapi sejak kau datang, semuanya berubah. Tubuhku, pikiranku, ia berhenti, menunduk dalam kebingungan dan rasa frustrasi yang tak tertahankan. Aku tidak bisa mengendalikannya. Saat Arum hendak menjauh, Regan malah menariknya lebih dekat, dan itu terlalu dekat hingga Arum bisa merasakan hembusan napasnya di wajahnya sendiri. Tuan Regan. Namun kalimat itu terputus ketika Regan, tanpa sadar dan tanpa rencana, mencondongkan diri. Jarak di antara mereka menghilang dalam satu gerakan yang terlalu cepat, terlalu bingung untuk disebut berani. Bibirnya menyentuh bibir Arum dengan lembut, seperti sebuah kesalahan yang terjadi karena keputusasaan. Arum membeku, waktu seakan berhenti. Hanya detak jantung mereka yang terdengar berlomba dalam keheningan. Tuan Regan. Arum memberontak ingin melepaskan diri. Namun, Regan tak membiarkannya pergi, rasa panas itu seakan membunuhnya malam itu. Jika ini bisa membayar semua harga yang kamu berikan aku rela, Tuan Regan. Ku relakan semua itu hancur malam ini, bisik Arum dalam hatinya, air matanya mengalir saat Regan dengan sekuat tenaga tak melepaskan genggaman kedua tangan Arum. Arum, aku tahu aku salah. Tapi aku tak bisa menahannya. Tubuh ini bereaksi saat kamu dekat, ciuman itu yang semula kasar kini melembut, kedua mata Regan terpejam sejenak saat merasakan tak ada lagi penolakan dari Arum. Cahaya matahari menembus tirai kamar, jatuh di wajah Arum yang tampak pucat. Dia membuka mata perlahan, dan rasa nyeri langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Setiap tarikan napas terasa berat, seolah tubuhnya baru saja dilalui badai yang tak mampu ia kendalikan. Dalam hati ia berbisik getir, apa semalam bukan manusia? Tunggu. Katanya Tuan Regan impoten. Tapi kenapa semalam? Pertanyaan itu menyesakkan, menggantung di antara rasa lelah dan perih yang tak hanya bersumber dari tubuh tapi juga dari hati. Arum memejamkan matanya lagi, berharap semuanya hanya mimpi. Namun suara pintu kamar mandi yang terbuka membuatnya menoleh. Di ambang pintu kamar mandi, berdirilah Regan. Pria itu keluar dari kamar mandi,
handuk kecil di tangan, menepuk perlahan rambut basahnya. Langkahnya terlatih, tapi tegas. Tak ada kursi roda, tak ada tongkat. Hanya tubuh yang berusaha menyeimbangkan dirinya dengan sisa tenaga yang ada. Untuk sesaat, Arum terpaku. Pria yang selama ini ia rawat dan kasihani itu kini berdiri di depan matanya, meski masih lemah, tapi itu nyata. Regan menatapnya datar, suaranya pelan namun tajam, "Carikan obat, sebelum semua ini membuatmu menyesal." Arum diam, jemarinya menggenggam selimut erat-erat, menahan gemetar di dada. Dia menarik napas dalam sebelum menjawab, lirih tapi tegas. "Tidak perlu, Tuan Regan. Aku sudah melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Aku sudah menukar harga diriku dengan mahar 1 miliar yang kalian berikan. Tuan Regan sendiri impoten, tidak mungkin aku bisa hamil." Kalimat terakhir Arum membuat wajah Regan memerah, tangannya menggenggam erat handuk kecil itu. Tatapannya menajam, matanya berkilat di antara rasa sakit dari ucapan Arum, ingin sekali Regan berteriak kalau semalam miliknya benar-benar berdiri. Apa dia tak merasakannya? Lalu kenapa semalam dia terisak? Mulai sekarang, urusan di antara kita bukan lagi soal kewajiban, hanya sisa kepedulian. Itu pun jika masih ada. Lanjut Arum. Regan membeku, tak ada kata keluar dari bibirnya, hanya napas berat yang terdengar menggema di antara mereka. Arum berusaha turun dari ranjang, langkahnya terlatih, seolah setiap gerakan adalah perlawanan terhadap luka yang tak kasat mata. Saat ia melewati Regan, tak ada yang mereka katakan lagi. Namun tatapan Regan mengikuti punggung Arum hingga pintu tertutup perlahan. Dan untuk pertama kalinya, pria itu merasakan sesuatu yang tak ia pahami, rasa sesak di dada, seolah ucapannya sendiri menusuk balik ke hatinya. Ia menyentuh dadanya perlahan, mengerutkan kening. Kenapa sakitnya justru di sini, bukan di tempat yang lain? Sejak pagi, suasana rumah besar keluarga Argantara terasa ganjil. Para pelayan yang biasanya sibuk berlalu lalang kini berjalan dengan langkah hati-hati, seperti takut menimbulkan suara sedikit pun. Kamar Regan yang biasanya ramai dengan perawatan kini tertutup rapat, sementara nampan sarapan di depan pintu dibiarkan tak tersentuh. "Bawa saja pergi," suara berat Regan terdengar dari dalam ketika pelayan mencoba mengetuk. "Aku tidak butuh apapun saat ini." Pelayan itu menunduk, takut membantah. Dia hanya mengangguk pelan sebelum membawa kembali nampan yang masih penuh dengan nasi, roti, dan segelas susu yang kini mulai mendingin. Dari kejauhan, Oma Hartati memperhatikan dengan mata prihatin. Dia tahu cucunya sedang berjuang, tapi ia juga tahu ada sesuatu yang lebih rumit dari sekadar sakit fisik yang belum sembuh. Sementara itu, Arum tampak diam di ruang tengah, duduk di kursi dekat jendela sambil menatap halaman luar. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan tangan yang memegang cangkir teh gemetar halus. Dia berusaha tampak tenang saat Oma menghampirinya. "Arum, kau sudah makan?" tanya Oma lembut. Arum tersenyum samar. "Sudah, Oma. Saya hanya sedikit lelah. Padahal perutnya kosong sejak pagi." Oma menatapnya lama, seolah tahu kebohongan kecil itu, namun ia tak menegur. "Kalau begitu, istirahatlah. Rumah ini sudah cukup dingin tanpa tambahan kesedihan. Kamu tak perlu merawat Regan hari ini, dia tak ingin keluar kamar." Arum hanya mengangguk pelan, kemudian bangkit, berjalan menuju dapur untuk menyiapkan makan siang Regan, meski tahu pria itu mungkin akan menolak lagi. Setiap langkah terasa berat, pandangannya sesekali berkunang. Menjelang sore, Regan duduk di kursi roda di taman belakang, menatap kolam ikan yang beriak tenang. Tubuhnya sudah lebih tegak, tapi sorot matanya tetap tajam dan dingin. Arum datang perlahan, membawa nampan berisi makanan hangat. "Tuan Regan," katanya pelan, meletakkan nampan itu di meja taman. "Setidaknya makan sedikit, tubuh Anda masih lemah." "Aku sudah bilang, aku tidak butuh perhatianmu," balas Regan tanpa menoleh.
Aku bisa mengurus diriku sendiri. Arum menggigit bibirnya, menahan diri agar tak berteriak. Saya tahu, tapi saya di sini bukan karena iba. Saya hanya ingin Anda pulih. Regan mendengus pelan. Pulih. Ia menatap tajam, kali ini langsung ke arah Arum. Untuk apa? Supaya bisa kau rawat lagi seperti boneka rusak yang perlu dikasihani. Kata-kata itu menamparkan Arum. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan air matanya. Tidak, Tuan. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Suasana terdiam, angin sore berembus, menggoyangkan dedaunan di atas mereka. Regan menoleh ke arah lain, tapi dari ujung matanya ia melihat Arum memegangi pelipisnya, tubuhnya goyah. Arum. Belum sempat ia melanjutkan, Arum jatuh. Nampan di tangannya terlepas, piring pecah di atas batu taman. Tubuhnya terkulai di tanah, wajahnya pucat pasi. Regan terkejut, segera berusaha berdiri, kakinya goyah, tapi dorongan dalam dirinya lebih kuat dari rasa sakit. Dia terduduk di samping tubuh Arum, menepuk pipinya pelan. Arum. Arum, buka matamu. Tak ada jawaban, hanya napas pelan dan wajah lelah yang basah oleh keringat dingin. Untuk pertama kalinya sejak lama, Regan merasa takut, bukan karena kehilangan kendali atas tubuhnya, tapi karena menyadari ada sesuatu yang jauh lebih menakutkan, kehilangan seseorang yang diam-diam mulai berarti baginya. Dia berusaha mengangkat Arum ke dalam pelukannya, meski tubuhnya sendiri masih gemetar. Bertahanlah, bisiknya serak. Regan meraih ponselnya dan menghubungi dokter pribadinya. Dokter Samuel, dalam waktu 15 menit kau harus segera tiba di rumah Argantara. Katanya dingin dan tegas. Tuan, apa terjadi sesuatu? Anda baik-baik saja? Tanya dokter Samuel panik. Aku baik. Tapi, Arum, sedang tak baik-baik saja. Dia sepertinya sakit. Tuan, saya ini dokter pribadi Anda. Bukan dokter pribadi Nyonya Arum. 15 menit kau tidak tiba. Enyah dari hadapanku selamanya. Tut. Regan kembali duduk di kursi rodanya karena tak ingin semua orang tahu, wajahnya pucat, kedua tangannya mencengkeram erat pegangan kursi hingga buku jarinya memutih. Di hadapannya, tubuh Arum terbaring lemah di lantai, tak sadarkan diri. Seorang pelayan wanita berlari mendekat, namun Regan mengibaskan tangan. Jangan sentuh dia. Aku yang akan bawa dia ke kamarnya. Letakkan dia di sini. Regan menepuk pahanya sendiri. Tuan, Anda yakin? Tanya pelayan itu, tatapan Regan adalah jawaban yang tak bisa dibantah. Dua pelayan laki-laki buru-buru datang membantu mengangkat tubuh Arum atas perintahnya. Regan memutar kursi roda listriknya dengan cepat, mengikuti mereka menuju kamar Arum. Namun, di tengah perjalanan, ia berkata pelan tapi tegas. Kita bawa ke kamarku saja. Para pelayan saling pandang, tak berani menolak. Mereka menuruti perintah itu, lalu mengambil dan meletakkan Arum di atas ranjang besar dengan spray putih yang rapi. Setelah semuanya selesai, Regan berkata, "Keluar, semuanya keluar." Nada suaranya datar, tapi tak ada satupun yang berani membantah. Begitu pintu tertutup, suasana kamar mendadak senyap. Regan menatap wajah Arum yang begitu pucat, helaan napasnya berat. Ia meraih tangan Arum yang dingin, menahannya lama-lama di antara jemarinya. Kenapa aku begitu bodoh? Suaranya nyaris tak terdengar. Kau cuma ingin memastikan aku makan, tapi aku malah. Kalimat itu menggantung di udara. Dada Regan terasa sesak, matanya bergetar menahan sesuatu yang bahkan tak ia pahami. Beberapa menit kemudian, pintu kembali terbuka. Dokter Samuel datang dengan langkah cepat membawa tas kecilnya. Tuan muda, apa yang terjadi? Tanyanya, suaranya cemas. Dia tiba-tiba pingsan, sudah sejak dari pagi dia terlihat lemah. Regan menunduk, tangannya masih menggenggam tangan Arum. Tolong periksa segera, lanjut Regan.
Samuel segera bekerja, dia memeriksa suhu tubuh, denyut nadi, dan pupil mata Arum. Setelah beberapa saat, dokter itu menatap Regan dengan nada serius. Dia kelelahan berat, Tuan. Tubuhnya drop karena tekanan fisik dan emosi. Dia butuh istirahat dan makanan yang cukup. Jangan biarkan dia bekerja lagi untuk sementara. Regan menatap wajah Arum lama-lama. Ada rasa bersalah yang dalam sekali di balik mata dinginnya. Dia akan istirahat di sini, ucapnya pelan namun mantap. Aku akan pastikan sendiri. Samuel menatapnya sejenak sebelum mengangguk. Baik, saya akan titipkan vitamin cair dan obat. Jika sampai malam tak sadar, segera hubungi saya. Setelah dokter pergi, Regan duduk diam di samping ranjang. Hanya ada suara detik jam dan napas lembut Arum yang teratur pelan. Ia menatap wajah perempuan itu, lalu mengusap rambutnya perlahan. Kalau aku bisa menukar apapun untuk membuatmu tak sakit, gumamnya lirih. Aku akan lakukan. Tangannya terulur, menyentuh pipi Arum yang dingin. Saat itu, Regan menunduk, menatap kursi rodanya sendiri dengan pandangan kosong. Ia sadar selama ini ia bersembunyi di balik kelemahan palsu, tapi Arum perempuan itu benar-benar tulus merawatnya tanpa peduli siapa dia. Malam semakin larut, lampu kamar hanya tersisa satu yang menyala redup di sisi tempat tidur. Suara detik jam terdengar jelas, mengisi keheningan yang terasa panjang. Regan masih duduk di kursi rodanya, sedikit menunduk di sisi ranjang tempat Arum berbaring. Wajah perempuan itu tampak pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Sesekali tubuhnya bergerak gelisah, bibirnya bergetar, lalu suara lirih keluar di antara napas yang terengah. Ibu, jangan tinggalkan aku. Suaranya serak dan lemah. Ayah, aku tak mau sendiri. Jangan tinggalkan aku. Regan terdiam, tangannya yang sedari tadi bertumpu di lutut perlahan terangkat, ragu-ragu, lalu menyentuh pelipis Arum dengan lembut. Suara gadis itu kembali terdengar, kali ini seperti anak kecil yang ketakutan. Tolong, jangan pergi. Regan menatapnya dalam diam, dada pria itu terasa menegang, bukan karena marah, tapi sesuatu yang lain. Rasa sakit yang selama ini ia pikir hanya miliknya, ternyata juga dimiliki gadis itu. Dengan gerakan hati-hati, ia mengusap pipi Arum perlahan, seolah takut sentuhannya akan menyakiti. Tenanglah, bisiknya pelan. Tak ada yang akan pergi, Arum. Jemarinya berhenti sejenak di pipi itu, lalu berpindah menyentuh dahi gadis itu yang masih panas. Kau tidak sendiri sekarang, lanjutnya, suaranya lebih lembut dari biasanya. Tidurlah, aku di sini. Tidak akan kemana-mana. Arum berhenti mengigau perlahan. Nafasnya mulai teratur, dan air mata kecil mengalir di sudut matanya. Regan menyekanya pelan dengan ibu jarinya. Ia menatap wajah gadis itu lama sekali, lalu bersandar di sandaran kursi rodanya. Mungkin, aku yang seharusnya minta maaf, gumamnya lirih, hampir seperti berbicara pada diri sendiri. Kau terlalu banyak menanggung sakit, sementara aku hanya tahu caraku sendiri untuk membalas dunia. Beberapa menit kemudian, Regan masih belum beranjak. Tangannya tetap menggenggam tangan Arum erat, seolah takut kalau perempuan itu pergi saat ia melepaskannya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.